World Water Day yang ke-33 tahun 2025, dunia dengan tema pelestarian glasier, dan Indonesia mengambil tema lestarikan air. Dengan mengimplementasikan air hujan wajib dikelola karena satu-satunya sumber air tawar di dunia ini dari turunnya hujan. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya, hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah Fasos, fasilitas umum, jalan dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah, izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi, yang pernah saya lihat adalah di Halim 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silahkan. Bipori, monggo silahkan. Yang penting di wilayah tersebut air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai. Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menata perilaku air. Kemudian, bagaimana menata perilaku manusia. Menata perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk. Sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. YKN kita sudah menerapkan suatu konsep Zero Delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air yang ada dari daerah hulu itu ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita haruskan secara bersama-sama, karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political process.